knowledge sharing ini mungkin ada penyampaian materi. Kedua itu adalah mungkin ada sesi tanya jawab ya. Untuk knowledge sharing pertama itu disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama itu adalah dari SPP Gisbil Barat, yaitu Bapak Randy Pramesti. Mungkin bisa langsung saja untuk pada Mas Randy untuk langsung menyampaikan materi pertama sekarang. Bisa saja kepada Mas Randy. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, teman-teman ya? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya, Mas Rizky, Mas Sultan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi, ya bukan materi ya, pengalaman lah. Yaitu penggantian gas SF6 di Bay Kemayoran 2. Izin share screen ya, Mas? Silakan Mas. Sudah muncul belum, Mas? Ini di close dulu Mas yang folder ini. Share screen lagi yang PT, soalnya beda layar. Yang PPT belum kelihatan Mas. Belum ya? Di stop share aja dulu, baru share screen lagi. Gimana? Oke Mas, udah kelihatan. Oke, saya mulai saja, Mas-mas di sini santai aja ya. Kita sama-sama saling berbagi pengalaman. Ya bukan berarti moderator ini yang paling tahu, tapi kalau mas-mas di sini ada yang lebih paham atau punya pengalaman mungkin di materi ini atau menambahkan sesuatu yang lain, silakan terbuka saja, kita saling interaktif aja Mas. Nggak usah terlalu ini. Oke, sekarang materi yang saya bawakan adalah penggantian gas SF6 PMT B8 Bay Kemayoran 2 di Gisbil Barat. Ya, ini pendahuluan dulu. Jadi gas SF6 merupakan gas yang digunakan sebagai media isolasi pada peralatan listrik, terutama pada JIS ya. Nah, kondisi isolasi gas SF6 ini akan berkaitan dengan tingkat unjuk kerja GIS secara keseluruhan, di mana unjuk kerja GIS dapat ditentukan dengan melakukan conditional assessment gas SF6. Kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat unjuk kerja. Ini gas SF6 ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ini ada
dua ini ya, dua penyebab ya. Yang pertama dari kondisi lingkungan yang bawah ini, atau yang sebelah kanan ini adalah dari gangguan ataupun kesalahan operasi ataupun perilaku operasi. Nah ini kalau kasusnya di distrik Barat penggantian gas pada PMT B8 ini adalah karena penyebabnya gangguan pada line yang ditakutkan terjadinya arcing atau spark yang mengakibatkan dekomposisi dari gas SF6 ya, ataupun munculnya SO2. Itu merupakan dekomposisi dari gas SF6. Nah, selain dari itu, kita bicara secara umum, parameter-parameter yang ada pada pengukuran gas SF6 itu ada kemurnian, kemudian titik embun. Kemurnian ini ya, purity ya. Kalau titik embun ini dew point, atau kalau kelembapan ini apa ya kelembapan itu? Ya itulah pokoknya. Ya. Jadi ada beberapa parameter. Nah, yang berpotensi untuk menyebabkan gangguan ataupun kegagalan fungsi dari gas SF6 itu adalah SO2 yang sangat berpengaruh. Maka dari itu dilakukanlah penggantian gas SF6 pada PMT B8. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya, kita sambil ini aja lah, aktif aja. Kira-kira sebelum penggantian gas SF6 itu apa yang perlu dilakukan? Mungkin ada yang tahu? Diuji dulu kali, Mas. Gimana? Diuji gasnya dulu. Diuji gasnya dulu. Ya, bisa gitu. Dengan adanya pengujian, kita akan tahu kandungan apa yang ada di gas tersebut ya. Ya, begitu maksudnya, Mas. Nah, terus apa lagi? Setelah diuji, terus apa kira-kira? Setelah diuji, kemudian tahu kalau SO2-nya tinggi atau di atas standar gitu, apa langkah selanjutnya? Dilakukan treatment kali Mas ya, sebelum gantian ya. Kalau treatment atau reklamasi itu mungkin lebih ke ini ya, kalau misalnya kelembapannya buruk ataupun kemurniannya di bawah standar itu bisa ya Bang Sultan ya, tapi kalau SO2 saya rasa harus diganti ya. Nah, kalau sudah jelas SO2-nya tinggi, sebelum memulai pekerjaan penggantian itu kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan itu? Mungkin Mas Rozi nih tahu nih, Mas Rozi. Kan ikut nih Mas Rozi. Ketika SO2-nya tinggi, mungkin yang perlu disiapkan selang-selang untuk evakuasi SO2-nya. Jadi SO2 yang di dalam PMT mungkin divakum semua, ditaruh di storage yang telah disiapkan terlebih dahulu. Terus mungkin PMT-nya diganti Aserbun ya, mungkin Mas Lufti itu yang ikut, karena waktu penggantian Aserbun saya cuma nggak ikut ya. Ketika Aserbun udah masuk, kita bilas dengan oksigen, terus baru pemasukan gas baru mungkin bos. Oh iya iya
Ya, Kalau bagus boleh sekali, Mas saya Agus. tambahkan, Mas, maaf, motong, Mas. Ya, Kalau silakan. boleh saya tambahkan, kalau yang pertama yang dilakukan tuh memang pengujian, kedua jika diketahui hasilnya kondisinya buruk, maka yang dilakukan itu adalah survei dulu ke site, di mana kondisi lapangannya, terus di mana pola blockingnya seperti apa, baru dibuat IK-nya. Setelah IK selesai, baru pelaksanaan penggantian gas yang dikatakan sama ROZ berucat. Oh iya, iya. Ya, bagus sekali, Mas Sultan. Ini luar biasa nih, Mas Sultan ini. Ya, memang sebelum kita bekerja, tentunya kita harus tahu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan di pekerjaan, supaya tidak ada yang terlewat ya, ataupun kita 2 kali kerja. Tentunya dalam pembuatan langkah-langkah itu juga harus ada pembuatan IK, di mana instruksi kerja itu menjadikan pedoman dalam kita bekerja, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini kronologinya. Waktu itu karena ada gangguan yang besar di Bayi Kemayoran 2, waktu itu karena sambaran petir, mengakibatkan PMT AB dan B8 Bayi Kemayoran 2 di bis beroperasi trip. Kemudian indikasinya adalah seperti ini, relay yang kerja. Nah, ini merupakan hasil uji atau hasil asesmen tahun 2020, di mana ini yang kompartemen CB ini bisa dilihat itu, maaf gambarnya kurang jelas ya. Yang paling atas itu Bayi Kemayoran 2, kemudian sebelah kanannya kompartemen CB. Nah, itu untuk di kompartemen CB sendiri sebenarnya hasil asesmennya normal. Ini yang sebelum gangguan ya. Kita nanti buat perbandingan. Memang ada beberapa kompartemen GR dan GN itu yang merah itu purity-nya jelek, kemudian moisture-nya juga jelek. Tapi itu masih dalam proses pengusulan untuk reklamasi ya waktu itu. Nah, karena ini nanti sekalian penggantian di PMT, ini nanti sekalian di filter itu untuk gasnya. Nah, kemudian ini pengujian kualitas gas setelah gangguan. Ini yang kompartemen CB ini yang warna merah ini. Ini hasil uji SO2-nya tinggi, yaitu 37. Standarnya itu normalnya harusnya di bawah 12. Maka ini sebagai acuan kita untuk melakukan penggantian gas. Nah, ini cuma foto aja. Nah, tentunya sebelum memulai pekerjaan kita tadi membuat langkah-langkah ya. Buat langkah-langkah, kemudian kita harus tahu juga layout dari kompartemen Bayi Kemayoran 2 itu seperti apa sih. Nah, ini bisa dilihat kalau di ASCII drawing itu di gas section ya. Di gas section itu bisa dilihat ini. Mungkin masing-masing GI ada ini layout gas section. Nah, ini yang kuning-kuning ini merupakan yang moisturnya jelek. Kompartemen GN, GR itu, kompartemen LIN sama DS pengapit itu yang jelek. Kemudian yang merah itu, yang di bawah itu, GG itu adalah yang SO2-nya tinggi, yang 37. Nah, ini yang kita ganti nih, yang merah ini. Kalau yang kuning-kuning ini bisa di filter. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya atau menambahkan? Mana teman-teman? Yang GP ini berarti
GQ ini kan PMT Mas ya. GQ PMT. Iya, GR itu DS pengapit busbar B. iya betul. GP pengapit ini ya. Antar Arah itu ke ya. ABI. Oh, Ya, yang GP ini normal Mas ya. ini normal Mas. Yang lain yang bermasalahnya. Ya, yang bermasalah itu yang GN ini. GN ini yang DS lane ya Mas. Jadi di GN sendiri ini ada dua sebenarnya, ada dua Seksi apa ya? istilahnya? Iya, dua kompartemen ya yang dipisahkan oleh stop valve. Ya, ini stop valve-nya ini bisa close, bisa open, tergantung kondisi. Tapi normalnya ini close, jadi ini terpisah ya antara yang arah ke air basing dan arah ke sisi DS lane. Oke, kalau tidak ada lagi saya Ini lanjutkan. juga ada yang kuning Mas, yang GA GA. sisi PMT A ya. Nah, GA ini pengapit ini Mas, DS pengapit PMT Busbar A. 5A1 arah busbar A. Ini arah ke GT23. Ya, karena ini bannya tidak padam, waktu itu tidak dikerjakan ini GA. Jadi kita fokusnya cuma yang di lingkaran biru aja nih, yang ditandai biru ini. Berarti sampai sekarang masih belum diganti Mas ya gasnya? Belum Mas, ini yang 2021 belum ada asesmen gas lagi. Ini rekomnya di reklamasi atau di treatment Mas? Di treatment Mas, apa nih? Ya. Di reklamasi Mas, kalau yang moisture ini nanti direklamasi. Oh, berarti dijadwalkan nanti ya? Iya, betul. Oke Mas. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk... Numpang tanya Bang. Oh iya, silakan Mas. Gambar tadi. Oh iya, silakan. Nah, yang DS lane ya. Ya. Itu kan 2 kompartemen ya. Ya, betul. Nah, di masing-masing kompartemen itu ada manometernya. Di masing-masing ini nggak ada, Mas. Ini adanya di sisi DS lane, Mas. DS lane. Terus Ya. yang ada CT-nya itu? Yang ada CT-nya. Ada CT-nya. Itu kan ada CT lane ya? Iya. Atas. Nah. Ya. Kan itu valve-nya kan gabung ya sebenarnya. Iya, gabung, betul. Tapi manometernya ada di mana? DS saja, lane. Oh, ini Mas, ini manometernya ada di sini nih, maaf. Manometernya ada di sisi yang ada CT-nya itu, Mas. Yang A7 itu. Yang DS nggak ada. Nah, ini tadi valve-nya posisinya itu normally close ya, jadi terhubung ya. Nah, Kalau normally close close apa open ya? Open. Open ya berarti ya. Ya, open. Jadi ini sekarang kondisinya gas di sisi lane ini dia terhubung sampai ke air basing. Gitu, Mas. Ya. Nah, terus ini manometernya ada di yang ada nih. Ini nih gambar ada manometernya di sini, Mas. Oh iya. Oke. Iya. Jelas. Nah, di situ. Emang kondisi seperti ini mungkin sama kayak yang di Gistet ya, desain seperti ini ya, Mas? Ya, betul. Desainnya sama dengan Gistet ini. Nah, ya. Oke. Cukup Oke. jelas. Oke, terima kasih Mas Ahmad pertanyaannya, Mas. Bisa lanjut ya. Nah, ini tentunya sebelum kerja kan kita buat timeline ya. Ini contoh timelinenya seperti ini. Kalau penggantian gas, ini abaikan tulisan PIC ini. Ini langsung saja seperti ini, bisa dibaca sendiri-sendiri. Dari pertama mungkin persiapan alat kerja, material, dan personil. Kemudian yang kedua, mobilisasi alat. Yang ketiga, pembebasan tegangan dulu. Pembebasan tegangan dari Kemayoran 2 dan busbar B. Nah, kenapa kok busbar B juga? Gitu. Ada yang tahu nggak? Kalau
Nah, dari gambar ini kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok busbar B juga dibebasin gitu? Nih, teman-teman barat nih terutama nih. Gimana Mas Lutfi nih? Jadi mungkin sedikit Barat komplek nambahin nih. Bos ya. Ada Lutfi, Rozi, Oh ya, Mas Sony juga ada nih. Ayo. Oli. Pengosongan itu karena tekanan gasnya itu supaya rata. Ketika sebelah-sebelahnya nggak dikosongin, mungkin membran untuk menahan gasnya antar sekat-sekatnya itu bisa jebol. Jadi kita menyamakan tekanannya lah supaya membran itu tidak jebol dan tidak merusak lebih luas lah. Mungkin begitu, Bos. Ya ya. Oke, yang lain mungkin Kang Sony atau Mas Lutfi atau yang lain mungkin bisa jawab. Karena tegangannya juga sampai ke DS pengapit PMT-nya itu, Mas. Kalau yang tadi bebasin ya sampai ujung DS-nya berarti ya masih ada tegangannya. Nah, iya, nih bagus nih Kang Sony. Ada lagi yang menambahkan? Gimana Mas Lutfi nih? Nah, ya tadi ya sebenarnya sudah benar semua ya tadi jawaban Mas Rozi juga betul, terutama ditambahin Kang Sony tadi, memang betul sekali Mas kalau misalnya busbar B tidak padam, itu tegangan akan sampai di ujung ini DS pengapit. Sedangkan DS pengapit ini kan dikosongi sampai 0,1 bar ya. Dengan tekanannya berkurang 0,1 bar, kira-kira berpengaruh nggak terhadap tegangan tembus dari fungsi dari apa namanya isolasi SF6 itu berpengaruh nggak? Kan pasti berpengaruh ya. Maka dari itu perlu dilakukan pemadaman pada busbar B supaya di ujung dari DS pengapit ini, DS pengapit 52B1 ini PMT, nah ini aman ya, artinya tidak ada tegangan tembus ya di sini ya. Yang kedua, memang ketika kita nanti mengosongkan kompartemen PMT ini 52B8 ini sebelah-sebelahnya harus dikurangi juga. Nah, ini kenapa? Nah, tadi jawaban Mas Rosi sudah menjawab, karena di sini kan ada pembatas ini dari kompartemen PMT. Ini namanya apa nih, Mas Slamet ya? Saya kok lupa nih. Oh itu, close con. Ya, close con. Ada yang open, ada yang close. Kalau yang kuning itu kan open ya, yang CT sama DS pengapit tuh. Ya. Nah itu kan open tuh. Kalau yang PMT itu close con. Ya ya. Nah, oke, ini masukan juga buat saya, ini kan saya juga bukan orang ini ya, expert JIS, jadi kurang tahu istilah-istilah JIS ini. Jadi kalau ini nggak dikurangi, yang kompartemen DS pengapit, ditakutkan terjadi overpressure ya di close con ini. Jadi kalau misalnya PMT kosong, vakum, kemudian ini sisi GR tidak dikurangi, maka close con-nya ini akan bisa jebol ya, gitu ya Mas Slamet ya? Iya, betul. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, close con sama open con. Wujudnya seperti apa? Kalau pengen tahu, di Priuk baru tuh ada tuh, bongkaran tuh. Biasanya kalau yang open, dia bolong-bolong. Dia kan sebenarnya keramik ya, isolator keramik. Di Priuk Timur baru itu ada tuh bongkaran. Mungkin kalau teman-teman penasaran, bisa main tuh di Timur. Nah, iya itu. Nah, itu bagus sekali Mas Slamet. Saya aja belum tahu itu di Timur ada bongkaran itu.
Nanti teman-teman yang tahu nih wujudnya close count seperti apa, mungkin bisa ke Blok Timur ya, supaya kita mengerti kondisi fisik dari peralatan-peralatan di dalam di sini seperti apa. Ya, makasih Mas Slamet masukannya. Iya, siap. Nah, oke, tadi kita sampai di pembebasan tegangan ya, poin nomor 3. Kemudian poin nomor 4, blocking proteksi SF6. Nah, mungkin ada yang tahu fungsi dari blocking proteksi ini apa? Dari Gistat mungkin ini, Gistat belum tampil ini. Siapa ini? Gistat. Nggak ada yang... Ada yang tahu? Mas Egi mungkin? Fungsinya blocking ini untuk apa, Mas? Agar tidak terjadi alarm low pressure, Mas. Nah, ya. Betul, Mas. Giro Ancol. Nah, ya betul. Tidak terjadi alarm low pressure. Kemudian kan pasti ada stage 1, stage 2 ya. Kan tiap-tiap GIS itu pasti punya logic masing-masing stage 1, stage 2-nya block atau trip gitu. Nah, ini fungsinya blocking ini untuk mengeblok ya, untuk supaya tidak mengerjakan kontak-kontak itu. Oke, selanjutnya tadi sampai ini ya, evakuasi gas. Kemudian selanjutnya vakum dan isi nitrogen. Kemudian vakum panjang. Setelah vakum panjang, pengisian gas SF6, pengisian gas yang baru ya. Nah, setelah diisi, baru dilakukan pengujian setelah penggantian gas. Setelah dilakukan pengujian, baru penormalan blocking proteksi lagi. Nah, setelah penormalan blocking, penormalan tegangan ya, penormalan baik. Nah, ini untuk teknisnya seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini cuma dokumentasi aja, dokumentasi pekerjaan. Nah, ini untuk blocking proteksi. Nah, kita blok di sini ya, di terminal di LCC. Nah, untuk blocking nih, Ya, yang paling gampang untuk blocking SF6 tuh di Priok Timur Lama nih, yang gampang nih. ya gimana Mas? Bisa diceritain. Tinggal nyabut soket aja tuh di LCP. Kalau model Hitachi ini kan susah ya, harus nyabutin kabel-kabel ya. Iya Mas, betul Mas. Kita nih yang gampang nih. Yang lama apa yang baru? Yang lama. Oh, yang lama. Kalau yang baru kayaknya model apa pisau, soketnya soket pisau kalau nggak salah di LCP. Kalau Gistat saya yang belum tahu nih, Gistat modelnya gimana. Oh iya iya. Nah ini mungkin nanti ke depannya ada yang bisa ini nih, knowledge sharing, membaca wiring diagram nih, kan ini wiring nih. Ya, ini ngelihatnya misalnya mau ngeblok gas, lihatnya di di buku apa gitu, wiring apa, LCC atau panel proteksi. Ini ke depan kayaknya harus ada yang bisa knowledge sharing juga ini, mungkin masukan ya yang lebih paham. Bisa diatur Mas, waktunya Mas.
Nah, ya. Oke. Ini selanjutnya, ini foto briefing. Kemudian ini persiapan evakuasi gas. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ini kemarin yang sempat mau terlewat ini penggantian absorben ini. Ada yang tahu nggak ini? Kenapa absorben ini harus diganti? Absorber itu yang mana, Mas? Ini nih, yang dipegang Fedri nih. Nih. Itu kayak yang, tutup itu ya? Tutup itu gitu cuma ya? tutupnya aja. Absorbennya ini, Mas. Kayak model peredam bantal klep ini. itu kan, Mas? Silika gel. kayak terpuk. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kenapa ini harus diganti nih? Kan kompartemennya mengandung SO2 tadi itu ya, bentuk sementara kan buat kayak penyaringan kayak serikagel lah, nggak jauh kayak gitu. Berarti kan di situ juga ada absorben, juga pasti ada SO2 nya. Nah, ya. Nah, ya, ini bagus sekali, Mas. Ya, memang benar, karena SO2 tuh ada di dalam kompartemen ini, dan di sini ada absorbennya. Absorben itu di tiap PMT ada ya, PMT JIS. Nah, dia untuk menyaring menetralisir atau menyaring gas ya. Jadi kalau di sini mengandung SO2, kemungkinan di absorben ini pasti juga akan masih ada kandungan-kandungan SO2, sehingga nanti ketika diisi gas baru, kalau absorben yang nggak diganti itu ya sama saja, nanti pasti akan ada SO2 di kompartemen GG ini. Maka perlu diganti absorbennya ini. Wujudnya seperti ini absorben ini, seperti silika sel yang dibungkus kain gitu. Gimana Mas Slamet? Ini. Makasih. Belum tahu nih. Absorbernya bisa di dalam ya? Ya, ini kalau kita ngelihat secara fisik, emang nggak ada ini. Kalau kita lihat itu nggak ada yang kelihatan menonjol di PMT ini. Nah, kalau mungkin desain GIS-GIS lain kan ada itu seperti ABB itu kan ada seperti tonjolan gitu untuk absorben. Nah, kalau ini di atas PMT-nya ini flat ini. Jadi nggak ada apa ya. Pak Oman aja kemarin sempat ini nggak ada absorbennya itu, tapi setelah kita lihat manual book ternyata ada, memang dia posisinya ada di cover ini, nempel di atasnya ini. Nah, ini untuk membuka cover PMT atas ini harus ada special tool sebenarnya. Karena kita kemarin keterbatasan alat, ya kita menggunakan ini aja, baut-baut yang ada di sini. Akhirnya bisa kita ganti absorbennya, itu ya, kurang lebihnya. Nah, selanjutnya ini foto Hitachi memang seperti itu ya. Kalau di yang DS kompartemen lain ada absorben juga ya? Kalau Hitachi? Kalau setahu saya di PMT sih, Mas. Karena PMT itu kan ada ini ya, sering keluar masuk ya, sering trip gitu. Jadi dia SF6-nya itu selain PIS-1 juga sebagai media pemadam busur api juga ya. Nah, jadi absorben ini fungsinya untuk menyaring partikel-partikel yang tidak perlu lah ada di sini. Gitu. Itu yang saya tahu sih, mungkin mas-mas yang lain punya pengalaman atau gimana? Nah, kalau di Alstom itu kayaknya konstruksinya beda lagi tuh. Kalau di Alstom dia tiap kompartemen ada absorben. Biasanya di tiap kompartemen letak absorben itu fungsinya selain menyerap
uap air. Biasanya lebih ke menyerap uap air sih. Dia juga sebagai titik terlemah dari kompartemen tersebut. Oh iya. Jadi itu udah terbukti tuh di Priok Timur Baru. Jadi pas ada ledakan di kompartemen DS pengapitnya PMT, absorbernya jebol. Ini titik lemahnya di situ. Ya selain menyerap uap air, juga sebagai titik terlemah dari kompartemen. Itu kalau Areva ya, Areva, Alstom tahu saya seperti itu. Di Gisda juga seperti itu. Dia ada di tiap kompartemen ada absorbennya. Sepertinya memang beda pabrikan, beda desain ini. Nah, kalau di Hitachi ini kan seolah-olah di kompartemen itu tidak ada titik lemah ya. Iya, Mas. Ya, ini mungkin jadi PR saya ini ya. Saya belum melihat manual book-nya semuanya ini. Di tiap kompartemen ada atau tidak. Cuma kemarin kita lihat di manual book-nya PMT ternyata ada. Ya, memang kalau misalnya titik lemahnya ada di situ, ya memang benar tadi kata Mas Slamet. Fungsi lain dari absorben, selain dari menyerap uap air, mungkin sebagai titik terlemah. Kalau ada ledakan dia akan sebagai titik lemah. Berarti kalau desainnya seperti itu harusnya di tiap-tiap kompartemen ya, atau enclosure ini harusnya ada absorbennya ya Mas. Ingat saya di bagian DS juga ada sih Mas waktu penggantian Ada yang breakdown Pelindo itu. Oh iya. Ada. Iya. Nah ya ini Mas Sony ini udah senior di Priok Barat. Makasih Mas Sony masukannya. Ya ini saya yang tadinya nggak tahu jadi tahu kan. Kalau nggak ada knowledge sharing kan kita nggak tahu. Kuncen. Oh iya. Kuncen Priok Barat. Oke, mungkin teman-teman ada tambahan lagi. Silakan. Oke, selanjutnya nih pengisian gas dan pengujian ya. Nah, ini hasil uji setelah dilakukan penggantian untuk kompartemen CB SO2-nya jadi 0. Kemudian tadi di kompartemen GR tadi yang di sini moisturnya jelek, tadinya tinggi, sekarang udah bagus. Nah, dan sekian dan terima kasih sudah selesai nih. Oke, mungkin ada ini sharing lagi dari teman-teman yang lain tentang JIS atau gas SF6. Silakan. Terima kasih kepada Mas Randy untuk materi. PPKM diperpanjang sampai tanggal 9 mendatang ya. Dari teman-teman Ada Bos Verdi nih. Mungkin Bos Verdi mau nambahin tuh. Oh iya, kok kameranya dimatiin, Bos? Lagi di mobil, Bos. Oh iya. Udah sembuh, Bos? Cucuk pucuk. PCR. Udah saya. Om, negatif, Om. Alhamdulillah. Udah kemarin, Om. Negatif ya, Om. Udah. Lanjut aja. Lanjut. Prio ya. Oh siap, Bos. Iya. Kangen, euy. Mas kesini atau Alumni nyimak alumni. Cekila. Kangen, oh. Mas kesini biar sehat. ya mungkin ada Iya. pertanyaan dari teman-teman. Mas Andri, Dani di sebelah. Eki, Mas Eki. Mungkin. Bang Andre punya adek baru, euy. Alumni nih, Dani udah dibeliin kota. Silakan teman-teman. Eki lagi mana nih Eki?
Mulai di belakang atuh Ki. Bos Ren, mau nanya. Ya, silakan. Itu untuk absorben itu, misalkan harus ganti absorben kan? Nyarinya gampang apa enggak? Emang udah tahu ini maksud dan tujuannya. Proyek gue itu, Kim. Kalau di Jargi Prio nggak ada yang susah kayaknya. Banyaklah suppliernya absorben. Itu Hakim nanyain apaan nyarinya? Iya, nyarinya Bang. Ente butuh berapa ya? Orang dia mau nyuplai malah. Ya. Calo dicaloin. Itu vendornya, Mbah. Mau nyaingin baju net dong. Oke, kalau nggak ada, sekian aja lah dari saya ya. Ada lagi nggak? Coffee break. Warjok dulu kan ya, Bos? Kopi. Bakso Hari Jumat di Jumatan. Ulangin Bos. Baru dengar nih. Kangen tanya. Mie ayam pasir biasanya langganan siapa tuh? Ayam pasir. Ayam leduk. Ayam leduk, Ada lagi, woi. Dibalik yuk. Oke lah, kalau tidak ada lagi, saya tutup aja ya paparan dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Rizky. Sekian dari saya. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wendy. Hakim baru bangun udahan aja, Bos.